Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atta Fadila dengan NIM 1916 010147 dari Lokal Eksadik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait evolusi uang untuk memenuhi tugas kebang sentralan yang diampu oleh dosen Ibu Usi Adela, Arsy, SE, SY, MSI. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian uang, fungsi uang, evolusi uang secara global, dan evolusi uang di Indonesia. Materi pertama yaitu pengertian uang. Apa sih yang dimaksud dengan uang? Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Uang menurut para ahli. Menurut Rollin J. Thomas, di dalam bukunya Our Modern Banking and Monetary System tahun 1942, uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima secara umum untuk pembayaran barang, jasa, dan harta kekayaan lainnya, serta bisa dipakai pula buat pembayaran utang. Menurut Dennis Robertson, di dalam bukunya Money pada tahun 1922, definisi uang ialah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Lalu, menurut Albert Gilbert di dalam bukunya Money, Debt, and Economic Activity tahun 1952, uang adalah kekayaan yang bisa dipakai untuk melunasi utang dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga. Materi kedua yaitu tentang fungsi uang. Pada awalnya, uang berfungsi sebagai alat penukar atau pembayaran. Seiring perkembangan peradaban manusia, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai, satuan hitung dan ukuran pembayaran yang bertunda. Untuk lebih jelas, uang memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi asli, diantaranya itu sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Lalu fungsi turunan, yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai alat penimbun kekayaan, dan sebagai alat pemindah kekayaan. Materi selanjutnya yaitu evolusi uang secara global. Dari waktu ke waktu, tampilan uang akan terus mengalami evolusi. Awalnya berbentuk barter, lalu kemudian berbentuk perang atau uang barang, lalu berbentuk koin, kertas, dan kini dapat kita jumpai dalam bentuk elektronik. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantaraan alat tukar yakni uang. Manusia selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Pada tahun 8000 sebelum Masehi, manusia mulai bercocok tanam dan berternak demi memenuhi kebutuhan hariannya. Manusia tidak bisa mengandalkan hasil ternak dan kebun mereka sendiri. Untuk itu, mereka melakukan tukar-menukar barang dengan manusia lainnya untuk memenuhi kehidupan mereka. Lalu, barter berevolusi menjadi uang barang. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, uang primitif mulai digunakan. Uang primitif disebut juga sebagai uang barang. Contohnya adalah cangkang kerang atau moluska lainnya. Cangkang kerang atau moluska ini dikenal sebagai alat pembayaran bernama krowi, yang berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia. Krowi telah menjadi barang berharga sejak peradaban Cina dan India yang selanjutnya dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Lalu, uang barang berevolusi menjadi uang logam. Masyarakat Lydia dari Yunani kuno adalah kelompok masyarakat pertama yang menggunakan koin atau logam sebagai alat transaksi. Lalu pada tahun 1100 sebelum Masehi, masyarakat Cina mencetak koin menggunakan emas dan pergub koin berbentuk bulat itu diberi lubang pada bagian tengahnya. Lubang ini dimanfaatkan untuk menyusun koin menjadi sebuah rangkaian sehingga lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Uang logam dan kertas. Sayangnya setelah digunakan secara masif, koin dari emas dan perak menimbulkan masalah baru. Hal ini karena menemukan emas dan perak untuk dileburkan itu sangat sulit. Lalu muncullah inisiatif untuk membuat uang kertas. Uang kertas pertama yaitu dibuat ketika peradaban Cina pada tahun 997 Masehi.
Penggunaan uang kertas sebagai alat tukar kemudian diadopsi dalam kehidupan sehari-hari di dalam peradaban-peradaban lainnya. Hingga masa kini, seiring waktu, uang logam mengalami perubahan dengan menggunakan bahan yang lebih mudah didapat, contohnya aluminium. Lalu uang logam dan kertas berevolusi lagi menjadi uang giral. Namun, ketika pembuatan uang giral, uang logam dan kertas ini tetap ada. Uang kertas dan logam selanjutnya akan dikenal dengan sebutan uang kartal. Pada tahun 1946, John Dickens, seorang bankir dari Brooklyn, Amerika Serikat, mengenalkan sistem kartu kredit. Jika ada penggunaannya yang ingin melakukan sebuah pembelian, mereka bisa menggunakan sistem kartu kredit sebagai alat tukarnya, dan nantinya pembayaran akan dilakukan oleh Bank Dickens. Setelah melakukan beragam polemik, akhirnya transaksi kartu kredit diadopsi oleh Amerika Serikat, dilakukan dengan menggunakan strip magnet pada mesin yang diterjemahkan dengan kode. Selanjutnya, berevolusi lagi menjadi uang elektronik tanpa menghilangkan uang karta dan uang giral tadi. Tidak lama setelah uang giral muncul, uang elektronik dengan teknologi kartu chip muncul. Sejak saat itu, masyarakat bisa langsung melakukan pembayaran dengan kartu yang memiliki informasi tentang penyimpanan uang mereka. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Materi selanjutnya yaitu evolusi uang di Indonesia pada tahun 1942 sampai sekarang. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Mata uang lama dari pemerintahan sebelumnya masih berlaku, yakni gulden atau rupiah Belanda, dan uang militer atau gunpyo yang dikenal juga dengan istilah uang invasi. Lalu pada tahun 1945 penduduk Jepang berakhir. Meski Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan, Belanda tetap kembali ke wilayah bekas kolonialnya dengan membonceng sekutu. Belanda menarik mata uang rupiah Jepang dan menggantikannya dengan uang nica. Pada tahun 1946, pihak Republik mengeluarkan maklumat yang melarang penduduk mengedarkan uang nica, dan pemerintah Republik Indonesia menetapkan berlakunya ORI atau Uang Republik Indonesia. Serta di tanggal 30 Oktober, hasil cetakan ORI dikirim ke seluruh Jawa dan Madura dalam gerbong-gerbong kereta api. Pada tahun 1946 sampai 1947, persaingan uang nica dengan uang ORI terus berlaku. Pada tahun 1947, ORI atau Uang Republik Indonesia sulit beredar ke wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Tokoh-tokoh pro-republik di daerah tersebut mengusulkan agar pemerintah pusat mengizinkan mereka mengeluarkan uang sendiri. Lalu pada tahun 1948, peraturan pemerintah menyebut masa berlaku ORIDA akan diatur langsung oleh Menteri Keuangan. ORIDA itu adalah Uang Republik Indonesia Daerah. Ada 21 jenis mata uang dan 27 jenis ORIDA hingga akhir 1949. Pada tahun 1949, pemerintah Belanda meminta agar uang nica dijadikan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah selama perundingan konferensi meja bundar. Lalu Sultan Hamengkubuwono menolak dan menawarkan usulan melakukan survei. Survei membuktikan bahwa masyarakat memilih uang Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Pada tahun 1950, mata uang Republik Indonesia Serikat diberlakukan oleh The Javits Bank bersamaan dengan pengesahan Republik Indonesia Serikat dalam konferensi meja bundar. Ini terjadi di tanggal 1 Januari tahun 1950. Lalu pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia menyatakan Republik Indonesia Serikat bubar. Penggunaan istilah RIS juga dihentikan dan berakhir walau sebetulnya mata uangnya sama-sama rupiah. Lalu di tahun 1951, The Javits Bank atau DJB resmi denasionalisasikan yang kemudian menjadi Bank Indonesia. Setelah Bank Indonesia berdiri, terdapat dua macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, yang diterbitkan oleh pemerintah atau Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Di tahun 1968, demi keseragaman dan efisiensi Bank Indonesia diberikan hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Lalu di tahun 2009 dikeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 11
13/12/PBI/2009, tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik atau electronic money. Sebagai tambahan, di sini ada pertanyaan tentang uang kartal atau uang tunai. Apakah akan hilang digantikan dengan uang elektronik atau tidak? Dalam hal ini, Bank Indonesia menegaskan bahwa dengan digalakannya Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT tidak akan menyingkirkan keberadaan uang kartal yang berupa uang kertas dan uang logam. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyatakan bahwa perkembangan instrumen pembayaran non-tunai dan ekonomi digital tidak serta-merta mengeliminasi pembayaran yang tunai. Menurut Destri, pertumbuhan uang kartal sangat simetris. Dari hasil survei juga di beberapa negara maju seperti Jepang, Kanada, Australia, Amerika, dan negara Uni Eropa masih menggunakan uang kartal sebagai alat pembayarannya. Walaupun mereka sudah lama menggunakan uang elektronik dibanding Indonesia. Baiklah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang evolusi uang. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.